Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan kedepannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup, demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan
memperhatikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, di siang hari yang berbahagia ini kita sangat beruntung sekali dan sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, seorang dokter ya yang akan membagikan edukasi kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Di siang hari ini, Dr. Kenly Chandra telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua dengan topik deteksi lebih awal hindari gagal ginjal ya. Dan saat ini Dr. Kenly Chandra sudah ada di depan layar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Dr. Kenly Chandra, Namo Buddhaya, apa kabar Dok? Selamat siang Ibu, nama budaya. Saya kabarnya baik Ibu. Ya, terima kasih dokter telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa berbagi edukasi kesehatan dengan topik deteksi lebih awal hindari gagal ginjal kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas waktunya, Anumodana dokter. Ya, dokter, saat ini lagi berada di mana dok? Saya sekarang lagi tugas Ibu di Atambua, Nusa Tenggara Timur, sebagai Oh, dokter ya. infeksi. Wah, jauh sekali ya dok ya. Itu berbatasan darat langsung dengan Timor Leste ya, kalau tidak salah ya dok. Iya, betul. Ini kita berpapasan dengan saudara kita yang di Timor Leste. Jadi kalau Oh, ke ibu kota Timor Leste, ya sekitar setengah jam saja. oh, setengah jam saja. Mesti Ya, dengan mesti apa? Dengan tunjukin paspor aja udah bisa iya, lewat batasannya. betul. Betul, dengan Oh, paspor saya. oh, ya berarti dalam setiap hari itu banyak yang bolak-balik ya dok ya? Iya, betul. Di sini orang Timor Leste sering datang ke sini untuk berbelanja. Jadi pusat perdagangan di sini lumayan padat. Oh, ya, ya, ya. Oke. Ya, menarik ya Indonesia itu apa kaya sekali, luas sekali dengan berbagai macam eh, budaya, bahasa, dan kepulauannya juga sangat luas ya, luar biasa sih Indonesia. Iya, Oke, betul. baiklah dokter, eh, saya kenalin dulu moderator kita pada hari ini. Uh, Moderator kita pada hari ini adalah Rama ya. Dan saat ini Rama juga sudah berada di layar. Rama dengan nama lengkapnya adalah Ramadhani Diamond Oktawi Udah ya. Merupakan salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini lagi berkuliah mengambil program S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo di Madura ya. Ya luas sekali ya Indonesia memang. Oke, dan saat ini Rama sudah berada di depan layar ya. Selamat siang Rama, Namo Buddhaya, apa kabar? Selamat siang, Bu Leni, Dokter Calvin. Namo Buddhaya, kabar baik. Terima kasih. Oke, ya. Semoga ilmu pengetahuan yang nanti didapat di kampus, ya, di universitas nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kita tercinta Indonesia, ya. Oke, Rama. Baiklah, untuk menghemat waktu, baiklah kita undang Dr. Kenly Chandra untuk bisa memberikan
edukasi kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia tentang deteksi lebih awal, hindari gagal ginjal. Nah, sebelumnya nanti Rama akan membacakan profil singkat dari Dr. Kenly Chandra supaya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa mengenal lebih dekat Dr. Kenly Chandra. Ya, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih Bu Lenico dan Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Sebelum pembicara kali ini memaparkan materi tentang deteksi lebih awal dari gagal ginjal, benarkan saya untuk memperkenalkan profil dari Dr. Kenly Chandra. Dr. Kenly Chandra memiliki riwayat pendidikan. Pada tahun 2020, sarjana kedokteran di FKIK Unika Atmajaya, Jakarta. Kemudian pada tahun 2023, profesi dokter di FKIK Unika Atmajaya, Jakarta. Dr. Kenly Chandra pernah mengikuti program pertukaran pelajar 2021 Summer Program Asia University, Taiwan, Community Care and Practice. 2021 Summer Program Asia University, Taiwan, Innovation and Entrepreneurship. 2021 Maastricht University, Belanda, Climate Change, Causes and Health Problems. Kemudian untuk pengalaman kerja dari Dr. Kenly Chandra pada tahun 2023 sebagai asisten dosen Departemen Anatomi FKIK Unika Atmajaya. Kemudian pada tahun 2024 sebagai dokter internship di Rumah Sakit Sito Husada dan Puskesmas Umanen, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Dr. Kenly Chandra pernah melakukan penelitian pada tahun 2020 tentang hubungan gaya hidup, aktivitas fisik, dan status gizi terhadap kejadian demensia pada lansia di FKIK Unika Atmajaya. Sekian profil dari Dr. Kenly Chandra. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Silakan kepada Dr. Kenly Chandra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Moderator Rama atas perkenalannya. Selamat siang, Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Jadi senang sekali saya bisa diundang oleh Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship untuk memberikan edukasi terkait kesehatan ginjal. Nah, pada siang hari ini kita akan mengulas lebih mengenai seputar organ ginjal kita. Ya, jadi kita akan mempelajari deteksi dini lebih awal sehingga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita terutama organ ginjal kita. Oke. Nah, ini ada beberapa hal menarik ya terkait kesehatan ginjal Indonesia. Nah, ternyata selama ini kan kita tahunya penyakit jantung, diabetes, yang penyakit ginjal juga banyak loh. Nah, 2 tahun lalu itu ada sempat meningkat kasus gagal ginjal. Nah, ini waktu itu sempat beredar banyak obat-obatan yang tidak terstandar, terus gaya hidup orang yang tidak sehat, sehingga kasusnya meningkat dan banyak orang yang meninggal dunia. Ini untuk gagal ginjal akut. Lalu untuk gagal ginjal kronis, terlihat di sini meningkat juga hampir 100% dari tahun 2013 ke 2018. Nah, kalau kita lihat dari trennya, di sini ini sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Nah, kalau kita lihat di sini ada obesitas, lalu ada orang yang merokok, juga kurang aktivitas dan juga pola hidup yang tidak sehat. Jadi kalau kita lihat di sini, kesehatan ginjal sangat berpengaruh dengan faktor risiko atau gaya hidup kita sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dahulu nih, apa itu ginjal. Nah, kalau kita ibaratnya kita sering mendengar istilah orang-orang awam ini ya, jual ginjal. Nanti bisa beli iPhone atau beli mobil. Emang ginjal semahal apa sih? Nah, kalau itu ibaratnya, kalau kita bilang ginjal itu bisa diperjualbelikan ya, tapi itu hanya
bercandaan saja. Tidak, ginjal itu tidak diperjualbelikan dan tidak ada instansi resmi manapun yang memperjualbelikan organ. Tapi seringkali pada praktiknya ginjal adalah salah satu organ yang paling sering didonorkan karena seorang manusia hanya bisa hidup dengan satu ginjal saja. Nah, kita belajar dulu nih, ginjal itu apa sih yang disebut dengan ginjal? Nah, ginjal itu adalah buah pinggang. Dia letaknya ada di belakang perut kita. Ya, jadi kalau kita sakit ginjal biasa menyaruh nih dengan orang yang sakit pinggang karena dia letaknya di belakang atau di pinggang kita. Nah, setiap orang memiliki dua ginjal ya, satu pasang kiri dan kanan. Bentuknya seperti kacang merah, ya, seperti kacang merah. Dan beratnya hanya segenggaman tangan orang dewasa. Oh, jadi tidak besar ya. Tapi walaupun dia kecil, hanya segenggaman, tapi fungsinya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita tahu fungsinya ginjal itu, kita belajar dulu nih, bagaimana sih cara ginjal itu bekerja. Jadi ginjal itu bekerja ibaratnya seperti apa? Seperti saringan atau filter air yang kita di kehidupan sehari-hari kita. Jadi dia tugasnya menyaring zat-zat sisa yang ada di tubuh kita, lalu disaring zat-zat sisa itu akan dikeluarkan melalui air kencing kita atau urin kita. Nah, itu cara singkatnya cara ginjal kita bekerja. Dengan menyaring zat-zat sisa itu, dia akan menjaga keseimbangan tubuh, keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk ke 5 fungsi penting ginjal. Yang pertama, dia tugasnya mencuci darah. Oleh karena itu, banyak orang yang biasa dia gagal ginjal, dia harus digantikan fungsi ginjal dengan apa? Dengan mesin cuci darah atau hemodialisa gitu seringnya. Nah, lalu dia menjaga keseimbangan cairan tubuh, memproduksi hormon yang mengatur tekanan darah, lalu juga dia untuk membantu pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir, yang lagi marak nih, vitamin D. Dia membantu mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Bagaimana ginjal tugasnya mencuci darah. Jadi, kita ibaratkan ginjal adalah sebagai saringan atau filter di tubuh kita ya. Jadi dia akan membersihkan darah dari sisa-sisa metabolisme atau sampah di tubuh kita dalam bentuk air kencing atau urin. Nah, faktanya seorang manusia itu menghasilkan 1 sampai 1,8 liter urin per harinya. Nah, sekarang banyak ceritanya ya, berapa kali sehari seorang itu harus berkemih setiap harinya? Jawabannya sekitar 4 sampai 10 kali selama 1 hari atau 24 jam itu masih dikatakan normal ya. Jadi kalau misalnya orang yang berkemihnya atau kencingnya di atas 10 kali, itu kita harus waspada. Jadi ada tanda-tanda penyakit ginjal. Apa yang paling sering? Orang dengan sakit kencing manis atau diabetes. Nah, itu karena ada kerusakan di ginjalnya, sehingga ginjalnya tidak bisa menyaring sisa metabolisme dengan baik, sehingga dia akan keluar lebih banyak. Itu salah satu gejala dari penyakit ginjal. Atau dia kurang dari 4 kali, lebih sedikit. Itu biasa orang-orang dengan dehidrasi, dia kurang cairan. Nah, itu kita harus hati-hati karena bisa menjadi gagal ginjal akut. Yang selanjutnya, fungsi ginjal untuk menjaga cairan tubuh. Nah, kalau kita lihat tubuh kita 70% terdiri dari air. Nah, kita lihat nih, ya, paling banyak diisi air itu di otak, mata, dan juga paru-paru. Nah, tapi semua ini diatur keseimbangannya oleh organ yang bernama ginjal yang kita bahas sekarang. Ya, jadi sangat penting fungsi ginjal itu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam organ-organ vital tersebut. Dan tubuh kita lebih banyak memerlukan air ketika kita berolahraga, orang yang sedang hamil, atau kita sedang sakit, atau kita yang sekarang tinggal di Indonesia ini iklimnya tropis, kalau lagi cuaca panas, kita pasti membutuhkan air lebih banyak. Nah,
Dan ketiga, bagaimana ginjal yang dia juga berperan untuk menjaga tekanan darah, menjaga tensi kita bilang ya. Jadi ginjal dan itu menghasilkan hormon yang bernama renin. Dia akan mengontrol tekanan darah, nanti akan berhubungan dengan jantung. Sehingga kalau misalnya orang yang ginjalnya rusak, biasa tekanan darahnya bisa tiba-tiba kok tinggi begitu. Lalu yang keempat, ginjal akan membantu mencegah anemia atau kurang sel darah merah karena ada hormon yang diproduksi oleh ginjal untuk menjaga kadar sel darah merah di tubuh kita. Ya. Nah, lalu yang kelima atau yang terakhir, ginjal juga bantu mengaktifkan vitamin D yang penting dalam penyerapan kalsium sehingga ginjal sehat akan membantu menunjang kesehatan tulang. Nah, setelah kita tahu fungsi-fungsi ginjal, nah kita sekarang akan mengetahui penyebab kerusakan ginjal. Nah, ada 4 nih, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Yang pertama adalah diabetes atau kencing manis. Ya. Kedua, kolesterol yang tinggi. Ketiga, hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Dan yang terakhir, kelainan makan atau kita sebut anoreksia. Jadi orang itu tidak mau atau kurang cairan atau garam di tubuhnya sehingga menyebabkan gagal ginjal. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam satu persatu. Ya. Mengapa sih orang dengan kencing manis itu orang terkena penyakit ginjal? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ginjal yang sehat ini adalah ibaratnya pembuluh darah ya. Dia akan menyaring atau memfiltrasi sisa-sisa metabolisme dengan baik sehingga yang keluar ke urin benar-benar yang molekul-molekul yang besar ya di sini. Nah, tapi kita lihat ginjal dengan orang dengan kencing manis atau diabetes. Kita di sini pembuluh darahnya agak bolong-bolong nih. Nah, jadi kalau dia bolong-bolong begini, molekul-molekul yang kecil juga itu keluar ke urin kita. Sehingga apa? Sehingga orang itu lebih sering berkemih, lalu gampang haus, gampang lapar, dan juga ginjal tidak fungsi dengan baik karena pembuluh darah di ginjal rusak karena tingginya gula dalam darah. Jadi penyebab pertama orang gagal ginjal paling sering adalah kencing manis atau diabetes. Kita lihat di sini, tadi ginjal berhubungan erat dengan jantung, ya. Jadi kalau misalnya ginjal itu tidak berfungsi dengan baik, tensi akan naik, tekanan darah akan naik, ya. Tekanan darah yang naik akan mempengaruhi kerja jantung lebih berat, sehingga nanti jantungnya akan membesar. Coba kita bilangnya gagal jantung. Jadi jantung dengan ginjal itu berhubungan sangat erat ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Kolesterol tinggi. Apa sih yang kolesterol tinggi? Jadi kolesterol itu adalah lemak dalam darah ya. Jadi kolesterol itu ada yang baik atau yang jahat, kita kenal ya, LDL dan HDL. Nah, kolesterol itu tidak selamanya buruk, tapi kalau terlalu banyak, itu dia akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Ya, saya lihat di sini, ini adalah lemak yang menyumbat pembuluh darah. Nah, kolesterol yang tinggi ini dapat menghambat aliran darah. Nah, aliran darah yang berkurang ke organ kita akan menyebabkan nutrisi itu berkurang di organ, sehingga menyebabkan gagal organ atau pada kasus ini gagal ginjal ya. Nah, lalu yang keempat, obesitas dengan ginjal atau kegemukan. Nah, orang yang obesitas itu memiliki risiko mengalami gagal ginjal. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, memang sudah seharusnya kita sebagai seorang individu ya, itu mengetahui kadar massa tubuh kita atau indeks massa tubuh. Ya kita bisa tahu nih kira-kira kita masuk ke kategori apa sih? Normal kah? Atau overweight? Atau obesitas? Nah, di sini orang yang memiliki BMI atau indeks massa tubuh di atas 30 itu memiliki risiko gagal ginjal 3-4 kali loh. Dan juga, tapi juga orang yang indeks massa tubuhnya 25-30 atau sekitar overweight ya, berat badan naik sedikit, itu
juga memiliki risiko 2 kali mengalami gagal ginjal kronis. Nah, karena itu, mulai dari sekarang kita harus tahu mana sih indeks massa tubuh kita di sekitaran mana sehingga kita bisa menurunkan risiko mengalami penyakit gagal ginjal. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kerusakan ginjal dan osteoporosis. Nah, masih orang masih bingung ya, apa sih hubungannya ginjal dengan usus? Kan mereka organ yang berbeda. Nah, ternyata pada fungsinya itu ginjal menghasilkan hormon, hormon yang akan membantu penyerapan vitamin D yang kita makan di usus. Nah, nanti hormon itu akan mengubah vitamin D ke dalam bentuk aktif sehingga dapat menyalurkan kalsium ke tulang. Nah, itulah mengapa kalau kita ginjal kita tidak sehat atau sakit, itu dapat menyebabkan osteoporosis atau tulang yang rapuh gitu bentuknya. Ya. Jadi kalau misalnya lagi tren-tren nih orang vitamin D, lagi ada yang minum 5.000, ada yang minum 10.000. Nah, ini sebenarnya vitamin D terlalu banyak pun kalau ginjal kita tidak mampu mengubah ke bentuk yang aktif menjadi kalsium, akan percuma saja. Oleh karena itu, sebelum kita minum suplemen-suplemen gitu, kita harus pastikan kalau tubuh kita, ginjal kita itu sehat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ginjal kita sehat? Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan atau refleksi diri yang harus kita lontarkan ke diri kita sendiri nih. Ada beberapa pertanyaan. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang kita bisa menilai refleksi diri kita sendiri. Kira-kira ginjal saya sehat nggak ya? Nah, yang pertama, apa? Apakah kita punya tensi tinggi atau darah tinggi? Nah, yang suka marah-marah atau mungkin yang punya bakat emosian, bisa tekanan darah tinggi. Nah, kita pertama itu, tekanan darah tinggi adalah faktor risiko orang mengalami gagal ginjal. Jadi itu adalah faktor risiko pertama. Yang kedua, apakah kita menderita kencing manis, diabetes? Yang kedua. Yang ketiga, apakah kita kelebihan berat badan? Tadinya kita ukur dengan indeks massa tubuh atau BMI. Yang keempat, apakah kita merokok? Nah, yang kelima, apakah kita berusia di atas 60 tahun? Nah, ini menarik nih. Kenapa ada pertanyaan usia? Karena semakin tingginya usia, biasa dimulai dari 50 tahun, itu terjadi penurunan fungsi ginjal, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau untuk orang-orang yang sudah menginjak usia 50 tahun, harus ekstra hati-hati. Nah, caranya bagaimana? Caranya memeriksakan darah. Maksudnya bisa akan terlihat tuh fungsi ginjalnya seberapa baik. Nah, lalu yang selanjutnya, apakah kita punya riwayat penyakit ginjal tertentu, misalnya penyakit keluarga, atau saat ini sedang menderita penyakit ginjal seperti apa? Batu ginjal atau batu saluran kemih, atau infeksi saluran kemih. Itu bisa berisiko mengalami gagal ginjal. Tuh. Nah, tadi kan kita sekarang di awal kita sudah bahas apa itu ginjal, lalu fungsi-fungsi ginjal, lalu apa penyebab terjadinya gagal ginjal ya. Nah, sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah penyakit ginjal ini hanya diderita orang dewasa? Karena tadi kan kita lihat penyakit-penyakit yang disebabkan kan penyakit yang kronis ya, seperti kencing manis, darah tinggi, lalu apalagi tadi kolesterol. Nah, sekarang apakah anak-anak dapat menderita penyakit ginjal? Jawabannya, iya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jadi, anak itu juga bisa menderita penyakit ginjal atau gangguan ginjal, dan bahkan lebih rentan. Nah, karena kenapa? Karena pada anak-anak itu kadar air di dalam tubuhnya lebih banyak daripada orang dewasa. Sehingga kalau misalnya anak-anak itu terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, ginjalnya akan lebih rentan untuk rusak. Karena itu kita harus mengenali faktor resiko dan gejala gangguan ginjal pada anak-anak. Nah, yang pertama apa sih? Pada anak-anak kita saat dia diare, kalau dia muntah-muntah, itu kita harus cepat
mengganti cairan yang keluar, atau bawa ke dokter, diberikan infus. Jangan sampai terjadi kerusakan ginjal, baru kita berikan cairan diganti. Lalu saat dia demam, karena saat demam metabolisme tubuh kita meningkat. Kalau saat demam, kebutuhan cairan meningkat. Kalau kita tidak buru-buru menggantikan cairannya, kita akan gangguan ginjal. Yang ketiga, ada gangguan berkemih. Kalau misalnya anaknya, tiba-tiba anak saya sehari cuma ngencing 2 kali, sehari kadang-kadang cuma ngencing 1 kali. Nah, itu orang tua harus ekstra hati-hati dan bawa ke dokter. Karena biasa ada gangguan di ginjalnya tuh. Dan biasa anak-anak lebih cepat mengalami gagal ginjal akut. Nah, tapi ada caranya untuk kita menghindari misnu pada anak-anak. Nah, biasa anak-anak yang berisiko dengan mengalami gagal ginjal, biasa anak-anak yang lahirnya dengan berat yang rendah, atau kita sebutnya BBLR, berat bayi lahir rendah. Yang kedua, ada riwayat gangguan ginjal akut. Nah, misalnya anak itu pernah kena batu ginjal, bukan batu ginjal ya, anak itu pernah kena infeksi saluran kemih. Atau biasa pada anak ternyata bisa juga loh mengalami hipertensi dan diabetes. Tapi lebih seringnya anak-anak dengan diabetes itu dengan diabetes tipe 1 atau dengan penyakit diabetes yang disebabkan oleh autoimun. Ya. Lalu anak-anak dengan obesitas juga risiko mengalami gagal ginjal. Nah, tapi itu semua pada anak-anak bisa dicegah. Kita mencegah dengan mencari faktor penyebabnya. Nah, yang pertama, kalau anak itu dehidrasi, saat anak-anak kita sakit diare atau muntah-muntah, kita harus mencegah dehidrasi dengan cara mengganti cairan yang keluar. Ya. Yang kedua, kita mengurangi paparan terhadap infeksi, maupun itu infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, atau infeksi lain-lainnya. Yang ketiga, kita mencari ada faktor genetik nggak ya, atau keturunan terkait ginjal nggak ya, yang diturunkan ke anak-anak kita. Yang terakhir, kita mendeteksi nih anak-anak kita ada diabetes nggak ya, atau hipertensi. Kalau paling biasa pada anak-anak diabetes, dia gejalanya sama seperti pada orang dewasa. Dia mudah lapar, lalu sering kencing, berat badan turun. Nah, itu satu tanda diabetes pada anak maupun pada orang dewasa. Dan yang membedakan apa? Pada anak-anak biasa dia ada gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan. Jadi orang tua harus ekstra waspada. Nah, tadi kita sudah bahas tuh dari awal. Kita sudah dokter sudah menjelaskan penyebab, lalu fungsi ginjal. Kan kesannya kok menyeramkan sekali ya kalau ginjal ini rusak. Tapi ternyata ada tips-tips loh yang kita bisa menjaga kesehatan ginjal. Dan sebenarnya untuk menjaga kesehatan ginjal ini tidak ada kata terlambat. Kita bisa mulai dari sekarang. Ya. Nah, yang pertama, ini menerapkan diet sehat dan seimbang. Ada pepatah mengatakan bahwa you are what you eat. Nah, kita adalah apa yang kita makan. Nah, ternyata ini benar sekali. Ya, kalau kita makan yang sehat, tubuh kita akan sehat. Kalau kita makan yang kotor atau kita makan yang tidak sehat, junk food, kita akan tidak sehat juga. Nah, oleh karena itu penting dari usia manapun tidak ada kata terlambat ya. Kita harus menjaga pola makan. Ya. Misalnya ini dokter bilang di sini karbohidrat 2%, lemak 2%, protein dan serat 2%. Nah, kan ini kan susah, tapi ada cara mudahnya. Cara mudahnya bagaimana? Kita membagi porsi piring kita. Nah, kalau kita lihat di sini porsi makan, lalu ada satu piring dengan air putih. Piring makan ini kita bagi. Nah, kita bagi 3. Setengah porsi untuk sayur dan buah, lalu 1/4 untuk protein atau lauk pauk, entah itu daging, bisa protein hewani maupun protein nabati seperti tahu tempe, ya, atau telur untuk protein hewani. Dan juga makanan pokok atau kita karbohidrat bisa nasi, kentang, mie, atau roti. Ya. Jadi ini kita sebut diet seimbang. Ya. Memang seharusnya kita makannya seperti ini. Jadi tidak ada yang
salah satu tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang kekurangan. Ya. Lalu kita batasi konsumsi gula. Nah, ini yang menjadi tantangan di zaman sekarang. Nah, mungkin kita semua jarang ya mengukur konsumsi gula atau intake gula per harian kita. Kita tidak mungkin, oh saya hari ini sudah minum 6 sendok gula nih. Pasti jarang dari kita kan. Karena di kehidupan sehari-hari kita semuanya pasti sudah ada gula. Paling contohnya paling mudah apa? Kita misalnya minum teh, pasti tehnya seringkali campur gula. Kopi saset ada gulanya. Atau minuman yang lagi tren nih, minuman yang boba-boba seperti itu pasti gulanya sangat tinggi. Padahal untuk orang dewasa saja itu maksimal gula per hari ada 50 gram atau 8 sampai 9 sendok teh per hari. Bayangkan. Contoh paling mudah apa? Kalau kita tahu satu botol UC 1000 itu saja sudah 25 gram sampai 50 gram. Itu sudah maksimal sehari. Pasti kita semua seringnya kelebihan ya konsumsi gula. Nah, pada anak-anak apalagi? Anak zaman sekarang kan sering suka manis-manis, minum manis-manis, padahal mereka hanya boleh tidak lebih dari 6 sendok teh. Nah, bayangkan kalau misalnya kita lebih dari ini, ginjal kita akan bekerja lebih susah, lebih berat. Lalu kadar gula di tubuh kita meningkat. Dan kadar gula ini, yang meningkat ini bisa menyebabkan banyak penyakit dan ibu sekalian. Pertama tadi yang manis atau diabetes. Kedua, dia bisa gula yang tinggi di tubuh kita bisa merusak pembuluh darah sehingga nanti kita gampang terkena penyakit lainnya. Nah, yang ketiga kita membatasi konsumsi garam. Nah, siapa yang di sini suka makan asin-asin? Nah, kalau direkomendasikan nih, seorang dewasa maksimal itu 5 gram atau 1 sendok teh saja garam per harinya. Kalau lebih dari itu bisa berisiko terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi di kemudian hari. Sedangkan pada anak-anak yang di bawah 1 tahun itu garam harus diberikan lebih sedikit. Nah, jadi garam boleh. Garam itu mengandung natrium yang bagus untuk mengganti elektrolit atau garam di tubuh kita. Tapi kalau terlalu banyak, dia bisa menyebabkan darah tinggi. Jadi kita harus mengukur konsumsi harian garam dan gula kita. Ya. Yang keempat, yang ini sederhana sekali tapi penting, ya, berbanyak minum air putih. Air putih itu tidak mengandung kalori, jadi tidak akan buat gendut. Jadi orang lagi diet, air putih itu tidak akan buat badan naik, ya. Malah dengan kita minum banyak air putih itu bisa membakar kalori. Kalau bisa dikatakan hitungan kasarnya, setiap kita meminum 200 ml air, kita membakar sekitar 10 kalori. Jadi mitos ya, kalau misalnya orang bilang minum air putih itu bikin gemuk. Nah, air putih tidak bikin gemuk. Malah, kalau kita minum konsumsi air putih 2 liter per harinya, itu akan membantu darah mengalir bebas ke ginjal, sehingga ibaratnya kita mendetoks, membuang zat-zat yang kotor dalam darah kita, sehingga dikeluarkan lewat urin. Nah, untuk anak-anak di atas usia 8 tahun itu sudah direkomendasikan untuk minum air putih minimal 18 atau 2 liter per hari untuk kesehatan organ-organ di dalam tubuhnya. Jadi, dari kita terlebih di Indonesia ini iklimnya seringkali panas, minimal sekali minum 2 liter per harinya dan lebih pun lebih baik. Ya. Dan kalau misalnya hal ini, air putih ini kalau misalnya kita beraktivitas berat atau olahraga, itu dianjurkan lebih lagi minum air putih lebih banyak lagi. Nah, sekarang yang kelima, kita harus rutin berolahraga. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kok semua penyakit anjurannya rutin olahraga ya. Nah, karena apa? Karena kita dengan rutin olahraga, kita bangun fondasi kita untuk hidup sehat. Karena kalau kita olahraga,
tubuh kita itu akan menghasilkan hormon, atau kita sebutnya apa ya, molekul-molekul kecil yang bisa membuat organ kita lebih baik, misalnya organ jantung, paru-paru, dan juga berpengaruh ke ginjal. Nah, cari bagaimana kita harus olahraga. Sebenarnya dengan kita membuat fondasi itu, kita harus membuat target jangka panjang. Nah, kalau misalnya jangka pendek, misalnya hanya kurus, dengan terlihat lebih sehat, itu kan jangka pendek. Itu biasanya tidak bertahan lama. Tapi kalau kita buat target jangka panjang, misalnya agar nanti tidak menjadi beban keluarga, bisa bekerja dengan baik di masyarakat, itu pasti kita olahraga 3 sampai 5 kali per minggu tidak akan menjadi tantangan yang begitu berat. Nah, jadi dianjurkan nih untuk kita semua, maupun itu orang muda, maupun orang dewasa atau lansia, olahraga teratur sebanyak 3 sampai 5 kali per minggu dengan durasi setengah jam sampai 1 jam, ya, per harinya. Ya, olahraga apa saja, mau berenang, mau itu senam, lari, yang penting buat tubuh kita bergerak. Itu sudah disebut olahraga. Nah, yang keenam nih yang orang-orang sering bandel, jangan sering konsumsi obat dan suplemen sembarangan yang kita tidak tahu kadarnya. Jadi sekali kita ragu nih kandungan obat apa, lebih baik konsultasi ke dokter atau ke apoteker. Karena banyak sekali orang-orang yang minum suplemen, entah itu suplemen berat badan atau penambah berat badan mungkin, atau suplemen vitamin-vitamin lainnya, dia tidak tahu bagaimana dosisnya, terlalu banyak minum, itu tiba dia gagal ginjal. Makanya kalau kita sebenarnya, kalau kita rutin olahraga, kita tidak perlu banyak minum suplemen atau vitamin-vitamin tambahan. Karena sudah tubuh kita sendiri sudah bisa, atau apa yang dari kita makan sudah bisa mencukupi kebutuhan harian, gitu ya. Yang ketujuh, hindari rokok ya. Jadi sekarang beredar banyak sekali ya, entah itu rokok yang konvensional atau rokok elektrik, itu dua-duanya tidak memberikan manfaat apapun. Ya, malah orang-orang di sekitar kita juga menjadi provokatif yang kita merugikan orang lain. Jadi kita harus menghindari rokok. Yang terakhir, rutin diperiksakan kesehatan ke dokter. Jadi terutama orang-orang yang sudah di usia 50 tahun ke atas, sarankan 1 sampai 2 kali per tahunnya untuk diperiksa kesehatan atau medical check-up. Sehingga kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang bisa dicegah di awal, seperti darah tinggi, diabetes, bisa langsung diobati, sehingga tidak menjadi suatu komplikasi di kemudian hari. Nah, sekarang dokter mau share nih mitos dan fakta terkait kesehatan ginjal. Yang pertama, dokter bahas mitos dulu. Jadi, ada orang sering kebiasaan duduk menimbulkan sakit ginjal. Itu mitos ya. Yang sakit itu bukan ginjalnya, tapi sakit kalau kita kebiasaan duduk yang lama adalah sakit pinggang. Nah, beda ya sakit ginjal dengan sakit pinggang. Pinggang itu di ototnya atau di sarafnya, ginjal itu di organnya. Jadi berbeda letak penyebab sakitnya. Lalu yang kedua, olahraga berlebihan berbahaya untuk ginjal. Ini mitos ya. Justru olahraga itu bagus untuk organ kita, tapi dengan diimbangi dengan nutrisi dan cairan yang cukup kalau kita olahraga. Yang ketiga, diet nih. Diet rendah karbo berbahaya untuk ginjal, itu mitos. Justru diet rendah karbo atau ketogenic diet itu bagus untuk ginjal, karena karbo kan mengandung banyak gula. Gula yang sedikit itu tidak akan membebani kerja ginjal. Yang terakhir, kebiasaan minum berdiri berbahaya untuk ginjal. Tidak ada hubungannya. Jadi mau itu minum berdiri atau duduk, tidak ada hubungannya dengan kesehatan ginjal. Nah, tapi jangan sampai kita minum sambil berbaring, karena akan bersendak. Lalu, sekarang kita masuk fakta. Minum kopi atau teh berlebihan berbahaya untuk ginjal. Ini fakta ya. Karena kopi atau teh kan mengandung kafein. Dia akan mengaruhi kerja jantung kita dan akan menyebabkan cairan yang keluar dari tubuh kita lebih banyak. Sehingga kalau kopi atau teh berlebihan, maka bisa menyebabkan dehidrasi. Karena itu, disarankan seorang maksimal minum kopi sehari 3 cangkir. Ya. Itu pun kopi tanpa gula ya. Kalau kopi dengan gula harus dibatasi lebih sedikit lagi.
lalu kurang minum air putih, dapat untuk ginjal tadi sudah kita bahas, lalu penyebab gagal ginjal adalah diabetes dan darah tinggi dan kencing manis. Itu adalah penyebab pertama dari gagal ginjal. Dan terakhir, gejala sakit ginjal jarang sekali diketahui. Dan karena itu kita, dokter tadi di awal sudah menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal, lalu apa saja penyebabnya, ya kita bisa mendeteksi dini dan mengobati dari awal, atau bahkan jangan sampai sakit dulu, jangan sampai kita sakit ginjal, kita harus menjaga tubuh kita agar sehat. Nah, sekarang sesuai dengan ajaran Guru Agung Muda, kita menyinggung dikit nih, ada kutipan dari yang pada kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Ini benar sekali ya. Jadi dengan kita menjaga kesehatan kita yang pertama tidak menjadi beban untuk orang-orang sekitar kita. Yang kedua, dengan menjaga kesehatan kita bisa menggunakan pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk berbuat baik sehingga bermanfaat bagi orang-orang lain. Semoga materi yang dokter sampaikan bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih dokter atas sharing deteksi lebih awal hindari gagal ginjal. Berakhir sudah sesi pemaparan materi dari dokter. Sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa pesan dari Bu Leni. Kepada Bu Leni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Rama. Ya, terima kasih Dr. Kenli atas sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia pada siang hari ini, Dr. Anu Modana. Ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program dari Buddhist Fellowship Indonesia, dan Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan Pintu Belajar saat ini telah memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak Indonesia dari keluarga prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, di universitas baik strata 1, strata 2, maupun strata 3. Ya, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana. Saat ini mereka sudah bekerja dan bisa memperbaiki dan membantu kesejahteraan keluarga mereka. Ya. Baiklah, marilah kita sama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, kita tonton bersama-sama. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja.
Di hari Minggu, saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Dan terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Ilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Nah, semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik. Dan semoga ilmu pengetahuan yang didapatkan nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Dan baiklah, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, waktunya saya kembalikan lagi ke Rama. Ya, silakan Rama. Terima kasih Bu Leni atas pesan yang disampaikan. Sekarang tiba waktunya untuk masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya Dok, saya izin bertanya. Ini ada pertanyaan dari audiens. Izinkan saya untuk membacakannya. Dok, bagaimana perkembangan teknologi terkait dalam dunia medis untuk menangani gagal ginjal? Baik, terima kasih Rama pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana perkembangan dunia medis ya terkait penanganan gagal ginjal. Jadi kalau untuk sekarang ini ginjal sebenarnya bisa dideteksi dari awal dengan cara bagaimana? Banyak pemeriksaan darah atau laboratorium itu mengetahui fungsi ginjal. Nah, misalnya kita mendengar bisa kita tahu pemeriksaan laju filtrasi ginjal, kita bisa tahu pemeriksaan kreatinin atau zat yang dikurang oleh ginjal. Nah, itu sudah mudah dan sudah bisa diakses dimanapun. Itu adalah pemeriksaan yang bisa kita akses dimanapun, bahkan dokter yang ada di daerah timur pun sudah ada pemeriksaannya. Jadi teknologi ini bisa kita manfaatkan terutama pada orang-orang yang sudah di atas 50 tahun ke atas ya, karena pada usia 50 tahun ke atas fungsi ginjal sudah menurun secara perlahan, sehingga pada orang-orang usia tersebut bisa mulai itu diperiksa, dilihat apakah ada penurunan fungsi ginjal, sehingga tidak, kalau misalnya ada masalah bisa langsung diobati sejak awal. Gitu Rama. Oh, baik Dok, terima kasih.
Selanjutnya ada pertanyaan lain dari audiens. Apa saja perubahan gaya hidup yang dapat mempengaruhi gagal ginjal? Dan bagaimana cara mengelola gagal ginjal? Baik, terima kasih Rama. Jadi kalau misalnya gagal ginjal itu sebenarnya dia, kalau gagal ginjal yang akut, dia fungsi ginjal sudah menurun, itu kita akan sulit ya balikan ke fungsi normalnya lagi. Biasa orang yang sudah gagal ginjal, dia harus menjalani apa? Cuci darah atau hemodialisa. Jadi kita jangan sampai jatuh ke kondisi tersebut. Nah, bagaimana kita memodifikasi gaya hidup kita untuk mencegah kita mengalami gagal ginjal? Tadi ya dokter pertama sudah jelaskan. Pertama paling penting, paling mudah deh, kita harus minum air putih yang cukup. Nah, jangan sampai kita dehidrasi, ginjal kita jadi rusak. Karena banyak anak sekarang yang hanya meminum misalnya apa, minuman berenergi. Sudah tidak perlu sebut merek ya. Minuman berenergi, dan dia tidak meminum air. Nah, itu bisa gagal ginjal. Jadi kita pertama minum air putih, hindari minuman yang berenergi terlalu banyak. Yang ketiga, olahraga rutin. Kalau kita menjaga olahraga rutin, pasti kita membangun fondasi untuk hidup sehat. Nah, lalu yang keempat, yang paling penting, hindari gula dan garam terlalu banyak. Bukan tidak boleh ya, tapi harus dibatasi. Begitu, Ram. Baik, terima kasih dok. Saya ada memiliki pertanyaan pribadi. Seberapa banyak kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi gula setiap harinya dok? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi tadi kan sudah jelaskan ya, kalau misalnya walau gula itu ada kadar maksimalnya ya untuk kita konsumsi. Untuk orang dewasa sekitar 8 sampai 9 sendok teh ya, atau sekitar 50 gram. Kalau anak-anak itu di bawah itu setengahnya. Nah, itu batasannya. Kalau terlalu banyak, ada caranya, kita bakar dengan olahraga. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak bakar dengan olahraga, gula itu akan menumpuk di dalam darah kita, yang nanti akan menyebabkan apa? Penyakit diabetes, lalu kerusakan ginjal terutama. Oleh karena itu, kalau misalnya kita dari sekarang, kalau misalnya Rama beli minuman di luar, itu harus dilihat tuh kadar gulanya. Nah, sehingga kita tidak kelebihan gula dan menjaga kesehatan ginjal kita sampai nanti lanjut usia. Begitu, Rama. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada Ibu Len. Ya, terima kasih Rama. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Thank you dokter, menambah wawasan kita semua. Ya, dokter, ya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada Cindy yang akan bertanya ya. Ya, saya kenalin dulu dok. Cindy Cynthia merupakan salah satu anak asuh Pintu Belajar juga yang saat ini lagi mengambil program S1 Manajemen ya di Universitas Bina Sarana Informatika ya. Cindy mungkin ada 2 pertanyaan untuk dokter. Waktu dan tempat kita persilakan ya. Terima kasih Cileni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat siang dokter, izin bertanya. Apakah ada faktor hormonal pada masa remaja yang saat ini bisa mempengaruhi kesehatan ginjal nantinya? Nah. Baik, terima kasih Cindy pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sedikit menantang nih untuk dokter. Jadi pengaruh hormon ya pada masa remaja. Jadi pertanyaan Cindy tepat sekali ya. Jadi pada masa remaja itu ada terjadi perubahan hormon. Nah, terutama baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Ada hormon, sebenarnya hormon pubertas ya. Tapi hormon ini yang didapat pada laki-laki dan perempuan itu tidak mempengaruhi kesehatan ginjal. Nah, dia biasa perubahan hormon pada laki-laki dan perempuan itu hanya akan mempengaruhi perkembangan dari seksual yang seperti ada timbul bulu rambut, lalu
pertumbuhan yang meningkat cepat pada perempuan laki-laki, biasa di usia remaja akan terjadi pertumbuhan cepat ya. Tapi itu tidak mengganggu kesehatan ginjal. Malah pada usia-usia remaja itu kita diharapkan untuk memiliki nutrisi yang cukup. Salah satunya minum air putih atau hidrasi yang cukup. Nah, dengan kita minum air yang cukup, itu tubuh kita akan lebih sehat, ginjal kita akan sehat. Yang satu-satunya yang sekarang sering ditemui pada remaja itu gangguan makan atau anoreksia. Jadi dia lihat ketika tubuh dia, kok saya gendut ya, jadi dia tidak mau makan. Nah, biasa anak-anak yang itu kita sebut anoreksia. Dia tidak mau makan, takut minum, takut beratnya naik. Nah, itu yang sering mengganggu kesehatan ginjal. Jadi dia dehidrasi, akhirnya ginjalnya rusak. Itu tinggi jawabannya. Baik dokter, satu pertanyaan lagi. Apa dampak penggunaan obat-obatan tanpa resep seperti suplemen diet atau obat penghilang rasa sakit yang sering dikonsumsi remaja terhadap resiko gangguan ginjal? Terima kasih Cindy pertanyaannya. Jadi yang pertama, obat-obatan diet ya. Sekarang yang lagi mana kan kalau kita dengar Ozempic. Ozempic itu sebenarnya kan obat untuk orang sakit diabetes, orang kencing manis. Tapi dia dipakai juga untuk orang berat badan. Nah, sebenarnya dengan dia bagaimana sih cara kerjanya? Jadi dia menahan rasa lapar. Tapi kalau misalnya kita gunakan atas anjuran dokter, resep dokter, itu aman. Makanya kalau dia kelebihan, karena dia disaring atau di metabolisme di ginjal, kalau terlalu banyak, itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Sama seperti suplemen tadi, obat anti nyeri. Dia kalau terlalu banyak, pada orang yang fungsi ginjalnya sudah menurun, itu bahkan memperburuk fungsi ginjal. Oleh karena itu penting sekali, mau apapun itu suplemennya, obatnya, penting untuk mengetahui dosis atau takarannya. Gitu. Kan sekarang mudah kan, kita bisa tanya dokter lewat platform digital, atau bisa lewat sosial media. Gitu. Terima kasih dokter atas jawaban pertanyaan dari saya. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Cik Leni. Ya, terima kasih Cindy, terima kasih Dr. Kenli. Ya, lanjut dengan sesi tanya jawab. Ada pertanyaan lagi, dokter. Ya, Nanda akan bertanya ya, dokter. Saya kenalin terlebih dahulu. Ya, Nanda Karunawidya merupakan salah satu anak asuh Pintu Belajar juga yang saat ini sedang mengambil program Teknik Elektro S1 di Universitas Budi Dhamma Tangerang. Oke, ya. Silakan Nanda, ada 2 pertanyaan ya untuk dokter ya. Oke. Ya, terima kasih Cileni atas kesempatan yang diberikan. Nah, sebelum saya bertanya, terima kasih ya dokter untuk memberikan pelajaran yang penting untuk kami semua ini. Ya, nah saya ingin bertanya dokter, menurut dokter buah jenis apa ya yang disarankan untuk kesehatan ginjal? Kayak apakah buah yang asam-asam harus dikurangin seperti itu? Terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya bagus sekali Nanda, karena banyak orang yang sekarang itu masih salah paham terkait konsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan itu pada dasarnya semua sehat, mengandung serat. Tapi yang penting kita ketahui, dalam buah itu mengandung gula. Kita kenal fruktosa. Jadi buah itu sudah mengandung gula alami. Jadi apapun itu jenis buahnya, kita harus membatasi. Nah, tadi kan dokter bilang dia serat itu sekitar
setengah porsi makan harian. Jadi kalau dia kebanyakan juga berbahaya karena gulanya juga tinggi dalam buah. Nah, sebenarnya buah-buahan tidak ada yang spesifik untuk kesehatan ginjal. Tapi biasa buah-buahan yang memiliki warna-warna seperti warna ungu, seperti buah bit yang antioksidan tinggi, dia bisa mencegah radikal bebas sehingga udara kita sehat atau bersih. Sehingga ginjal kita, jantung kita itu jadi lebih sehat. Itu jawaban dari dokter Nanda. Terima kasih dokter. Saya ada pertanyaan lagi dokter. Ya boleh Nanda. Kenapa ya orang tua kayak lebih cenderung penyakit ginjal gitu? Mungkin Nanda. Jadi penyakit kedua ini, mengapa orang tua lebih sering ya terkena penyakit ginjal? Nah, ini kan penyebab penyakit ginjal paling banyak itu adalah darah tinggi dan juga kencing manis. Nah, dua penyakit ini yang biasa paling sering ditemukan di orang-orang dewasa. Nah, tapi kedua penyakit ini sebenarnya bisa dicegah. Dan biasanya orang-orang yang kena penyakit ini itu yang punya pola hidup tidak sehat, seperti makan terlalu banyak manis-manis, terlalu banyak makan garam, atau jarang olahraga. Jadi ini kita sebut penyakit kronis yang sudah ditumpuk dari muda. Jadi ditumpuk dari muda, lalu saat dia tua jadi bom waktu. Nah, saat dia usia tua baru terjadilah penyakit ginjal ini. Jadi mengapa orang tua itu lebih sering? Karena sebenarnya penyakit ginjal itu bisa jadi secara kronis. Jadi pas muda dia sudah tidak sehat, lalu pas tuanya baru terdeteksi karena akumulasi dari pola hidup yang tidak sehat dari yang saat dia muda. Gitu nanti. Tapi bukan berarti anak-anak muda atau anak-anak kecil itu bebas dari penyakit ginjal ya. Mereka juga rentan terhadap penyakit ginjal. Gitu. Nanda, apakah sudah jelas? Sudah dokter. Terima kasih ya dokter. Ya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Cileni. Oke, terima kasih Nanda, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, ya dokter, saya ada pertanyaan juga dokter. Dokter, nah biasanya kalau misalnya pas lagi sakit nih ke dokter, kan suka dikasih obat tuh dokter, beberapa macam ya biasanya ya, ada antibiotik dan lain sebagainya. Nah, kan ada mitos juga dok. Maksudnya tadi kan dokter ada bilang, oh suplemen itu ya seperlunya aja, nggak boleh terlalu banyak juga, harus minum banyak air putih supaya ginjalnya itu nggak rusak. Nah, bagaimana dok dengan kalau kita minum, misalnya pas lagi sakit minum banyak beberapa macam obat, ya kan? Nah, plus ibaratnya kan kita banyak juga mendengar herbal tertentu, misalnya daun itu dimasak terus airnya diminum bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu bagaimana kita menyingkapinya ya dok? Maksudnya supaya ginjal kita itu bisa terproteksi juga kesehatannya ya dok ya. Thank you. Ya, terima kasih Deni atas pertanyaannya. Jadi ini yang sering menjadi perhatian ya terkait minum obat terlalu banyak atau yang sebutnya polifarmasi. Jadi orang itu saat sakit misalnya kita sebut saja sakit ada tenggorokan, pasti kan ada antibiotik, ada obat demam, ada obat apa lagi, vitamin. Nah itu semua kan mayoritas obat itu akan diproses saring di ginjal. Tentunya ginjal kita akan bekerja ekstra saat kita konsumsi obat-obat seperti itu. Tapi kita harus menimbang resiko dan juga manfaatnya. Tentu kita tetap harus minum obat-obat itu kan untuk mengatasi penyakit. Nah, cara menyikapinya kalau kita lagi sakit atau tubuh kita lagi minum obat yang banyak, salah satu caranya adalah tadi minum air yang cukup. Kalau kita lagi sakit, kita memang dianjurkan minum air putih lebih banyak daripada saat tubuh kita tidak sakit. Untuk apa? Untuk bantu mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme di ginjal kita agar keluar lewat urin. Nah, tapi tetap tentu obat itu harus dihabiskan sesuai anjuran dokter.
Nah, kalau untuk masalah obat-obat herbal tadi, sebenarnya kalau dari kedokteran sendiri, ada dokter khusus yang mempelajari obat-obat herbal. Kalau sejauh ini, obat herbal itu di Indonesia, kalau misalnya dia ada sertifikasi BPOM atau dari badan yang sudah memeriksa, itu masih aman. Tapi kalau misalnya kita, misalnya ada rebusan daun-daun yang lainnya, misalnya paling mudah saja deh, misalnya rebusan alang-alang atau daun apa yang untuk radang tenggorokan, itu sebenarnya masih aman saja, tidak ada masalah untuk ginjal. Nah, tapi kalau misalnya lebih aman lagi, kita biasa harus memastikan semua yang kita minum itu ada sertifikasinya. Gitu, Ibu. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, dokter, untuk sebagai warning atau deteksi awal ya dok ya, selain pemeriksaan diri ke dokter, nah biasanya tanda-tanda gejala awal apa yang bisa mungkin seseorang atau masyarakat itu rasakan bahwa ginjal dia itu ada problem, mungkin dari tanda-tanda kesehatan apa yang biasanya pada umumnya ada keluhan apa gitu dok. Terima kasih. Thank you. Jadi di slide saya sempat jelaskan nih, kalau ini fakta bahwa penyakit ginjal itu jarang loh kita deteksi. Kalau misalnya sakit radang tenggorokan, oh ini kita tahu nih sakitnya di tenggorokan, atau kita sesak napas, oh sakitnya di paru-paru atau jantung. Tapi kalau ginjal itu seringkali dia abu-abu. Nah, paling mudah biasa apa ya gejalanya? Paling sering kita temukan kalau dia frekuensi berkemihnya atau kencingnya hariannya berkurang atau lebih. Itu ada salah satu penyakit ginjal. Kalau dia berkurang, biasa dia dehidrasi. Ginjalnya sudah bekerja, biasa kita bilang gagal ginjal akut. Biasa pada anak-anak. Nah, dia ada gangguan ginjal, dia hanya kencing sekali sehari. Atau biasa orang tua, dia hanya kencing sehari 2 kali. Itu kita biasa ada gangguan di ginjalnya atau gangguan di saluran kencingnya. Itu harus kita tata laksana secepatnya, karena kalau misalnya tidak segera akan menimbulkan gagal ginjal, kerusakan ginjal permanen. Nah, menurut itu juga sama juga kalau misalnya frekuensinya berlebihan. Dia misalnya sehari bisa 12 kali, 20 kali, itu biasa mengarah ke penyakit kencing manis, diabetes. Itu adalah salah satu gejala gangguan ginjal di darah, gangguan gula darah yang berlebihan di pembuluh darah, sehingga filtrasi atau saringan di ginjal kita tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu paling mudah kita lihat dari frekuensi kita berkemih hariannya, Ibu. Tapi lain-lain juga harus kita waspada, seperti apa? Sakit pinggang. Sakit pinggang itu bisa mengarah ke gangguan ginjal loh. Karena apa? Biasa ada batu di ginjalnya. Atau biasa demam. Demam juga bisa mengarah ada infeksi. Maupun itu di saluran kencing atau itu di ginjalnya. Jadi itu, Bu. Pertama, ada perubahan dari frekuensi berkemihnya. Kedua, ada sakit di pinggang. Nah, karena ginjal kita terletak di pinggang ya. Ketiga, ada demam. Gitu. Terima kasih dok atas sharingnya pada siang hari ini. Terima kasih Anumodana. Dan satu lagi dok, kan kemarin ada viral yang itu bahwa minum obat, kalau tidak salah ya, obat batuk atau apa-apa yang pada anak kecil itu yang sirup dokter. Nah itu bisa mengalami gagal ginjal. Berarti itu setetes obat aja itu sangat berpengaruh ya dok ya. Mungkin kandungannya kali ya. Kalau tidak salah loh, nggak tahu kemarin bener obat batuk gak gitu dok. Iya. Terima kasih. Jadi betul Bu, itu tahun 2022 ya, 2 tahun lalu itu sempat viral. Jadi di kandungan obat batuk dan obat demam, di kandungan sirupnya ada kandungan senyawa pelarutnya yang dia menyebabkan gagal ginjal. Jadi dia tidak aman pelarut itu. Nah, jadi pelarut itu dengan kadar yang sedikit saja
langsung bisa menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak. Nah, tapi hal itu sudah ditangani sebenarnya oleh kementerian. Jadi obat-obat sirupnya ditarik lagi semuanya, kita cek dari BPOM, kita periksa kadar aman. eh, jadi obat-obat sirupnya bisa beredar lagi. Tapi benar, kalau obat-obat itu kita harus lihat kadarnya. Ya, biasa kita harus pastikan dia itu sudah tersertifikasi, lalu dosisnya, karena sedikit saja bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Gitu. Karena ginjal kita sensitif sekali, karena dia organnya kecil, banyak sekali pembuluh darah. Kalau ada masalah sedikit, dia langsung menurun fungsinya. Terima kasih Dokter Kenli, terima kasih. Ya, Dokter, sebagai penutup, mungkin dokter bisa memberikan sedikit pesan-pesan kepada kita semua, masyarakat Indonesia, ya, supaya bagaimana kita bisa menjaga ginjal kita ya, supaya tetap sehat, dari muda sampai tua juga bisa tetap sehat, apa namanya, terjaga kesehatannya ginjal gitu. Mohon pencerahannya dokter, maksudnya mungkin diberikan sedikit kesimpulan dan pesan-pesan untuk kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter. Baik Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, jadi sebagai take home message yang bisa saya sampaikan pada untuk kesimpulan materi hari ini, untuk kesehatan ginjal ya. Jadi ginjal kita itu adalah organ yang kecil, hanya segenggaman tangan, tapi fungsinya banyak sekali ya. Oleh karena itu, eh, karena dia ukurannya kecil, dia banyak sekali pembuluh darah di dalamnya, dia rentan sekali untuk terkena penyakit. Ya misalnya kalau kita kekurangan cairan, kita misalnya terlalu banyak konsumsi zat-zat yang tidak perlu, itu dia langsung rusak. Oleh karena itu, dari usia muda, usia dini, kita harus menjaga kesehatan ginjal kita. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya untuk membangun kesehatan ginjal kita. Dimulai dari hal-hal sederhana saja. Misalnya, kita membatasi konsumsi gula, kita membatasi konsumsi garam, kita rutin berolahraga. Tiga itu saja sudah bisa membangun fondasi untuk menjaga kesehatan ginjal kita dan tubuh kita secara general, secara holistik. Yang terakhir, yang paling penting jangan lupa kita paling sederhana mengkonsumsi air putih yang cukup. Ingat 2 liter per hari tidak akan menyebabkan kerusakan ginjal atau kita bikin gemuk kalau kita anak muda yang takut gemuk sekarang ini. Ya. Jadi minuman terbaik masih air putih, ya bukan minuman-minuman berenergi atau minuman lainnya. Jadi dokter harap materi hari ini mungkin kesannya sederhana, tapi semoga bisa bermanfaat, berdampak untuk kesehatan para pendengar sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Dokter, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ingin memberikan apresiasi kepada dokter ya, berupa plakat ya. Kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya dok ya. Baik. Oke, ya. Satu lagi. Oke, terima kasih dokter atas sharingnya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua di siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan dan cakrawala kepada kita semua dan masyarakat Indonesia supaya kita bisa lebih menjaga lagi kesehatan kita karena kita tahu bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Ya. Oke, dan mungkin kalau teman-teman yang mungkin pengen konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi klinik atau rumah sakit terdekat ya. Oke. Baiklah, dokter, terima kasih atas waktunya. Ya, dokter Kenli Chandra, terima kasih atas waktunya. Salam sehat dan selamat menjalani tugas-tugas mulia di Atambua ya, dokter ya? Iya, betul. Oh, ya.
satu kota yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste ya. Betul, Ibu. Langsung. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Ya, Cindy, terima Nanda, kasih. Rama, terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih banyak. semuanya, Terima terima kasih. kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.